Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya sekarang berada di lingkungan rumah potong hewan ini, teman-teman. Di sini tempat pengolahan pupuk organik kami di sini ya. Cuman pupuk ini berbeda dengan yang lainnya. Kalau mungkin yang lainnya banyak bahan-bahan baku seperti organik-organik lainnya, ada kohe, ada kotoran kambing. Nah, kali ini saya mau review ini adalah sumber bahan baku untuk pembuatan pupuk organik dari isi rumen sapi, karena ini tempat pemotongan hewan. Tiap malam di sini ada kegiatan pemotongan hewan, yang mana ini daleman lambungnya, isi perutnya yang biasanya dari sini dulu ini dibuangin di sungai. Pokoknya limbah-limbah dari rumah potong hewan ini dibuang ke sungai, sehingga banyak mencemar lingkungan, banyak protes dari warga. Jadi kami punya ide di sini untuk mengolah limbah tersebut bagaimana bisa manfaat untuk petani-petani di lingkungan sekitar gitu. Nah, jadi kita ini sudah banyak uji coba ya, banyak pengujian di berbagai jenis tanaman, cabai, kangkung ya untuk sayurannya, ada juga tomat, jagung ya, bahkan tanaman keras pun ini sangat baik dan luar biasa hasilnya gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin banyak pengelola RPH gitu ya, yang mungkin masih dibuang-buangin ini limbah-limbahnya ini, alangkah baiknya dikelola sendiri, dan ini juga menggunakan metode yang sangat sederhana gitu, melalui fermentasi beberapa waktu, 1 bulan bisa jadi, bahkan 2 bulan lebih baik begitu. Nah, ini bisa untuk membantu petani-petani sekitar, bahkan mungkin untuk skala bisnis sekalipun begitu ya. Kita produksi, kita bikin packing ya, kita distribusikan ke toko-toko pertanian begitu. Kalau enggak bagi kami di sini ke kelompok-kelompok tani, ke KWT, kelompok pendidikan tani dan sebagainya. Nanti mungkin saya akan share beberapa hasil pengujian kami dari berbagai jenis tanaman gitu ya. Nanti biar kita bisa saling melengkapi, saling mengedukasi, bahkan mungkin saling menyempurnakan apa mungkin di kami yang kira-kira belum sempurna gitu ya. Mungkin ini informasi dari kami, nanti kita saksikan untuk pengolahan dan tahap-tahapannya begitu. Oke, terima kasih. Langkah untuk membuat fermentasi dari bahan baku ini isi rumen sapi ya. Nah, pertama kita harus siapkan dulu. Pertama adalah ini probiotik. Probiotik ini bisa bermerek macam-macam ya, ataupun bisa M4 ya, bisa apa-apa lah. Boleh aja, apa aja boleh. Bahkan tidak menggunakan probiotik pun bisa, tidak masalah. Ini hanya untuk melakukan percepatan begitu. Ini molase. Ya, ini air kita siapkan. Per 20 liter air itu cukup 1 gayung ya. Kalau 1 liter ini cukup 200 ml untuk probiotiknya. Kita campurkan, masukin ya. Kita masukin juga ini probiotiknya, kisaran 200 ml ya. Kita masukkan. Cukup. Setelah itu kita aduk-aduk. Ini fungsinya adalah untuk percepatan pembusukan gitu. Percepatan pembusukan di mana mikroorganisme, mikroba yang ada di probiotik tersebut akan mengolah ini isi rumen ini dalam 1 bulan bisa jadi pupuk organik gitu. Oke, mungkin teman-teman di sini pengen tahu isi rumen yang masih mentah seperti apa. Oke, kita lihat sekitar isi rumen ataupun daleman sapi ya. Jadi makanan sapi yang masih tertampung di lambung sapi begitu, yang belum dicerna oleh tubuh ya, ini adalah isi rumen ya, bahan-bahan makanan yang akan menjadi nutrisi dan daging untuk sapi itu sendiri, karena keburu dipotong. Jadi inilah di sini tempat pengolahan pupuk ini memang sangat melimpah ya. Kalau teman-teman mungkin di masyarakat mungkin ini ketemu yang beginian mungkin hari Idul Adha, banyak pemotongan di perkampungan, ini kita bisa manfaatkan untuk pembuatan pupuk yang luar biasa guys. Ini ya, kita akan melakukan pembalikan dalam 1 minggu itu cukup 1 kali kita kembalikan sambil kita siram dengan probiotik dan molase ya. Nanti kita siram rata, kita
nanti dalam 1 bulan ini bisa digunakan untuk kompos. Nah ini teman-teman kalau mau lihat yang sudah jadi ya, yang sudah jadi. Ini yang sudah jadi. Nah ini sudah jadi guys. Ini sudah ya, tinggal digiling. Ini sudah tidak berbau, ini tinggal nanti digiling ya dan menjadi halus. Dan ini yang sudah kita lakukan pengujian ini sangat baik sekali, dan untuk pertumbuhan ya, untuk daun, batang dan buah ini sangat bagus, sangat lebat. Nanti kita lakukan kembalikan ya, penyiraman mikroba atau probiotik yang berfungsi untuk mengurai ya, pelepasan enzim-enzim yang ada di isi rumen tersebut ya, pelepasan amoniak begitu yang tadinya panas gitu, nanti dia bisa dingin. Ini kita lakukan penyiraman. Setelah kita melakukan penyiraman, nanti kita melakukan pembalikan. 1 minggu cukup 1 kali. Setelah melakukan pembalikan ditutup pakai terpal ya, lebih bagus ya. Nah, nanti ciri-cirinya kalau dia sudah tidak mengeluarkan hawa panas begitu ya, hawa panas yang berlebih, berarti dia sudah jadi, alias dia sudah dingin. Nah kalau ini sudah dingin, dipegang itu sudah tidak terasa panas, itu bisa digunakan ya. Nah ini sambil diaduk-aduk begitu, nah sambil disiram ini, disiram, diaduk, disiram, dibalik, melakukan pembalikan dengan rutin 1 minggu sekali. Ini isi rumen sapi ya, ini bisa digunakan untuk pupuk organik yang sangat luar biasa.